Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah konsep dasar PKNSD dengan judul Hak Asasi Manusia dengan dosen pengempu Rahidatul Laila Agustina MPD. Kelompok beranggotakan ada 3 orang. Pertama, Adila Nur Ajijah dengan NPM 3062156 Kedua, Mulyani dengan NPM 3062156 Ketiga, saya sendiri, Sri Hartati dengan NPM 3062156 kelas 05 PGSD. Latar belakang hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berbeda pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering sekali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM ini lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Makna sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti sila kelima yaitu keadilan yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya dalam hubungan hidup manusia dengan Tuhannya dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri. Jadi HAM harus menjamin adanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan begitu, dalam kehidupan rakyat Indonesia tidak ada pembeda atau diskriminasi hanya karena perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Apa itu HAM? HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seorang sejak dalam lahir. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tercantum juga dalam Undang-Undang 1945 A Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dalam pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. C. Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. D. Pasal 30 Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. E. Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. HAM dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. A. Hak asasi abadi atau personal right. B. Hak asasi politik atau political right. C.
C. Hak asasi ekonomi atau property right. D. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan atau right of legal. E. Hak asasi sosial budaya atau social cultural right. F. Hak asasi peradilan atau procedural right. Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. 1. Sosialisasi HAM. 2. Pendidikan HAM. 3. Advokasi HAM. 4. Kelembagaan. 5. Pelestarian budaya atau tradisi lama. 6. Pemberdayaan hukum. Untuk menegakkan hak asasi manusia harus ada kesiapan struktural dan kultur politik yang lebih demokratis. 7. Cara lain yang ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia adalah membentuk komisi kebendaharaan dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tantangan dan hambatan penegakan HAM. Hambatan dan tantangan utama yang sering ditemukan dalam penegakan HAM di Indonesia adalah A. Masalah ketertiban dan keamanan sosial. B. Rendahnya kesadaran hak-hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. C. Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. D. Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme. Dan E. Kurang berfungsinya lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Contoh kasus HAM di Indonesia. Pertama, terjadinya penganiayaan pada Prajas TPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Seperti gambar di samping itu ada gambarnya ya. Kedua, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap pejalan kaki sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Itu seperti gambarnya juga ada di samping. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.